Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Indra, guru SD Negeri Sidomulyo Kulon Progo, sekaligus mahasiswa PPG LPTK UIN Sunan Kalijaga tahap 2 tahun 2021. Pada kesempatan hari ini, Senin 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar untuk ujian kinerja mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktik dengan tema kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam. Mohon bimbingan dan perbaikan dari Bapak Ibu penguji. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, semangat. Oke, bagus. Alhamdulillah. Anak-anak semangat untuk belajar ya ini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali kegiatan belajar kita dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa hari ini. Siapa yang bertugas memimpin berdoa? Oh, Mas Rizky, ya silakan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagus, sekarang mari kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri dulu. Sudah siap? Guru akan menampilkan ya. Jadi silakan dibirukan. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku,
bagus. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, bagus. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Oke. Tepuk satu. Sekarang sebelum kita lanjutkan ke materi lagi, Pak Guru akan mengecek kesiapan siswa. Ya, sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang silakan untuk dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Pak Guru sambil mengabsen anak-anak ya. Oke, tak panggil ya. Mbak Aulia. Oke. Hari ini sehat Mbak Aulia? Alhamdulillah. Mbak Verita. Ya. Mbak Nadia. Ya. Mbak Novi. Mas Rizky. Mbak Rosa Amelia. Oh ya, di sana. Mbak Sabila. Mas Arkana. Mbak Bapi. Oke, berarti hari ini lengkap ya. Tepuk dua. Baik, sekarang selanjutnya Pak Guru akan mengecek ketertiban ibadah anak-anak. Siapa yang tadi sholat subuh? Oh, luar biasa. Hari ini semuanya sholat subuh ya. Silakan diturunkan tangannya. Oke, silakan untuk dilanjutkan di hari-hari berikutnya ya. Oke, bagus sekali, sudah tertib semua. Nah, selanjutnya hari ini kita akan memasuki materi yang baru ya. Nah, tetapi sebelum masuk ke materi yang baru, Pak Guru akan mengecek apakah anak-anak masih ingat atau tidak materi yang kemarin. Nah, coba Pak Guru tanya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo. Sulaiman. Oh, bagus. Berarti masih ingat ya. Kemarin kita belajar tentang Nabi Sulaiman. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman, apa yang anak-anak ingat? Ya, coba ada yang masih ingat tidak? Oh ya, Mbak Bapi. Oh ya, mukjizatnya. Apa mukjizatnya Nabi Sulaiman itu? Bisa berbicara dengan binatang. Oh ya, bagus. Bisa berbicara dengan binatang. Berarti masih ingat betul ini Mbak Bapi ya. Oke. Yang lainnya mungkin ada yang bisa menambahkan? Yang lain ada? Mbak Lia mungkin? Oh, nggak bisa jawab ya. Teladannya mungkin. Nah, teladannya apa? Yuk, Nabi Sulaiman itu sangat mencintai apa? Nah, sangat mencintai ilmu. Oke, berarti sudah agak lupa kalau ini ya. Sudah agak lupa ini harus dipancing dulu. Silakan nanti bisa dipelajari lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya hari ini. Oke, masih berkaitan dengan kisah teladan Nabi. Kalau kemarin kita pelajari tentang Nabi Sulaiman, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kisah teladan Nabi Ilyas alaihi salam. Nah, kisah teladan Nabi Ilyas. Oke. Kalau misalnya dulu anak-anak pernah menghafal nama-nama 25 Nabi dan Rasul itu, ya di awal dulu kita pernah nyanyi ya. Nah, itu maka setelah Nabi Sulaiman itu adalah Nabi Ilyas. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran hari ini, ya, diharapkan nanti peserta didik atau anak-anak ini yang pertama meyakini kebenaran kisah Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, membiasakan sikap terpuji sebagai implementasi
pemahaman kisah keteladanan Nabi dan Rasul dengan konsisten. Nanti terbiasa ya. Yang ketiga, memahami kisah Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan benar. Dan yang kelima adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam dengan lancar dan percaya diri. Nah, semuanya nanti kita harapkan setelah anak belajar itu dapat dicapai. Lanjut lagi. Nah, cakupan materi. Nanti materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah mengenal Nabi Ilyas. Yang kedua, ayat Al-Quran tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketiga, perjalanan hidup Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang keempat adalah teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Kegiatan belajaran kita, nah, nanti kita bagaimana belajarnya ya. Yang pertama, nanti Pak Guru akan menyampaikan video ya agar anak-anak bisa mengamati video. Kemudian dari video tadi nanti anak-anak akan mengambil hal-hal yang penting. Yang kedua adalah membuat pertanyaan yang berhubungan dengan video. Nah, nanti sambil mengamati video itu anak-anak sambil memperhatikan ya hal-hal yang penting dan nanti kemudian dibuat pertanyaan. Lanjut lagi, membaca dan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Nanti Pak Guru akan menyampaikan materi dan anak-anak nanti akan berdiskusi secara kelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dibuat ya. Lanjut lagi. Nah, nanti dari pertanyaan kemudian dijawab, jawabannya itu tidak dituliskan jadi narasi atau jadi cerita yang panjang, bukan, tetapi nanti diwujudkan dalam bentuk apa? Mapping. Ya, dulu sudah pernah ya main mapping ya. Nanti Pak Guru jelaskan lagi atau Pak Guru beri contoh nanti ya. Oke. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan mind mapping dengan cara marketplace activity. Jadi presentasinya tidak maju, tetapi nanti anak-anak itu seperti orang yang sedang melaksanakan jual beli, gitu ya. Jadi nanti mind mappingnya itu ditempel, kemudian anak-anak menawarkan ya. Nanti ada temennya dari kelompok lain yang mengamati, kemudian jual beli atau tanya jawab, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang kita lanjut. Sebelum kita masuk ke video, kita bertadarus terlebih dahulu ya. Nah, mari bertadarus. Anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran? Sudah ya. Mari kita baca bersama-sama dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Oke. Nah, untuk artinya Pak Guru mintakan untuk membacakan siapa ya? Mbak Herita yang keras ya. Yuk. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Herita. Ini adalah Quran surat As-Saffat ayat berapa? 123. Kita lanjut lagi. Ya, mengamati video. Ingat, nanti anak-anak mengamati video sambil mengira-ira untuk membuat pertanyaan yang ada dalam video ya. Oke, mari kita amati video bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel setelah meninggalnya. Pada saat itu, kaum Bani Israel menyembah patung berhala bernama Baal.
Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah bersama Nabi Ilyasa alaihissalam. Akhir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati serta. Oke, anak-anak tadi sudah menyaksikan video tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, tentu saja anak-anak sudah membuat pertanyaan ya tadi ya. Dari pengamatan tadi mesti ada hal yang perlu ditanyakan. Nah, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, nanti anak-anak menjawabnya itu tidak sendirian, tapi dengan berkelompok. Jadi anak-anak nanti Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok. Kemudian nanti Pak Guru bagikan RKPD, dituliskan pertanyaan-pertanyaannya, ya. Nanti cukup 4 saja, ya. Atau boleh kalau ada yang 5. Kemudian nanti dijawab dengan membaca materi terlebih dahulu. Nanti Pak Guru juga akan bagikan materi tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini. Oke, bisa dipahami ya? Oke, nah sekarang selanjutnya Pak Guru akan membagi anak-anak menjadi berapa tadi? 3 kelompok. Nah, caranya adalah tidak dengan berhitung lagi ya. Pak Guru akan membagi kelompok sesuai dengan tinggi badan. Nah, silakan anak-anak untuk berdiri berjajar di depan. Yang paling barat adalah yang paling tinggi, terus ke timur semakin rendah. Yuk, mulai dari sekarang. Sudah ya? Ya. Oke, sekarang Pak Guru bagi kelompok menjadi 3 ya. Oke. Dari kelompok pertama yang paling tinggi. Nah, cukup 3 saja ya, cukup 3 saja. Mbak Pi, Mbak Novi dan Mbak Sabila nanti menjadi kelompok berapa? 1. Kemudian 3 berikutnya ya, Mbak Alia, Mbak Berita dan Mas Rizky menjadi kelompok 2. Dan 3 yang terakhir Mas Arkana, Mbak Amber dan Mbak Nadia menjadi kelompok 3. Nah begitu ya. Nanti kelompok 1 silakan untuk duduk di sana membentuk kelompok di sana, kelompok 2 di tengah dan kelompok 3 di sebelah kanan. Yuk kita mulai sekarang. Yuk. Mesinnya dikeluarkan. Oke, anak-anak sudah menjadi kelompok sekarang ya. Nah, sebelum Pak Guru lanjutkan, dalam kelompok itu harus ada pemimpinnya. Maka sekarang kita akan memilih ketua dari masing-masing kelompok. Caranya bagaimana? Caranya adalah nanti anak-anak mengangkat jarinya ke atas gitu. Dalam hitungan ketiga silakan dijatuhkan kepada siapa yang mau ditunjuk sebagai ketua. Paham ya? Paham ya? Oke, yuk silakan jarinya ke atas. Dalam hitungan ketiga silakan ditunjuk kepada yang mau dijadikan ketua. 1, 2, 3. Oke, nah silakan yang terbanyak nanti jadi ketuanya ya. Oke, siap. Oke, selanjutnya Pak Guru akan membagikan LKPD. Ini nanti ditulis nama anggotanya siapa, kemudian tulis pertanyaannya. Nah, sebelum menjawab nanti baca dulu materi yang akan Pak Guru bagikan ya. Oke, biar nanti jawabannya jadi lebih bagus, lebih mendalam gitu ya. Oke.
Ya, sebelum dikerjakan ya, mungkin tadi anak-anak buat pertanyaannya bermacam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya diperbaiki juga ya. Oke. Pakai kata tanya itu. Ada berarti minimal ada 4 pertanyaan ya. Ada yang menggunakan kata tanya apa, gitu, atau siapa dulu boleh, kemudian apa, kemudian bagaimana, dan mengapa. Gitu ya. Nabi Ilyas. Mengapa? Siapa kan Nabi Ilyas? Ayat berapa Nabi Ilyas? Nah, Ayat berapa? Siapa bisa Nabi Ilyas? Iya. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Ilyas? masih bertanya nih. Oke, silakan dilanjut. Dalam surat Al-Hadis ada dalam apa tentang surat Bisa dalam kelompok. Dalam mana ya? Enggak. Wah. Anak-anak sudah selesai tadi menjawab pertanyaannya? Ya, kalau sudah, ya seperti tadi ya. Nanti anak-anak mengubah jawabannya tadi menjadi mind mapping. Nah, seperti apa mind mapping itu? Dulu sudah pernah Pak Guru sampaikan. Untuk mengingatkan, Pak Guru sampaikan lagi contohnya ya. Nah, seperti ini. Oke, bercabang-cabang dengan berwarna-warni. Tujuannya adalah biar nanti anak-anak itu jadi lebih mudah mengingat dan memahami. Selanjutnya Pak Guru akan membagikan kertas. Nanti silakan dibuat secara berkelompok, bekerja sama ya untuk membuat mind-mapnya. Satu, kelompok 3. Sudah selesai membuat mind mappingnya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut untuk presentasi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi dengan cara marketplace activity. Jadi nanti anak-anak menempelkan ya, Pak Guru berikan isolasi nanti. Untuk kelompok 1 silakan nanti ditempelkan di tembok belakang itu ya. Kemudian kelompok 2 ditempel di almari itu. Dan kelompok 3 nanti ditempel juga di tembok belakang itu ya. Oke, nanti kemudian ada salah satu dari kelompok yang menunggu di dekat mind map itu. Nah, nanti sebagai penjualnya ya untuk menawarkan kepada kelompok yang lain biar nanti mind map-nya itu didatangi atau diamati oleh kelompok yang lain ya. Jadi nanti yang dua dari masing-masing kelompok itu nanti berkeliling ke kelompok yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang mari kita mulai. Yo, silakan ditempel menggunakan ini ya.
Allah, sudah bagus warnaannya. Saya tanya ya, Ya. mengapa kita harus mempelajari kisah teladan Nabi Ilyas alaihissalam? Agar kita dapat meneladani sikap. Silahkan lihat hasil karya kelompok kami. Wah, bagus sekali. Kita boleh bertanya tidak? Boleh. Bagaimana perjalanan hidup Nabi Ilyas? Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari hasil karya dan diskusi anak-anak dalam marketplace activity tadi, ya semuanya sudah bagus ya. Dari hasil membuat mind mappingnya itu juga sudah bagus, sudah ada 4 cabang, warnanya beda semua ya. Kemudian tadi dalam marketplace activity juga sudah terjadi tanya jawab ya. Oke, sudah bagus sekali semuanya. Nanti kalau kita pakai seperti ini lagi, semoga bisa berkembang lagi dan ya lebih kompleks lagi, gitu ya. Oke, nah baik anak-anak yang dirahmati Allah, karena kita sudah selesai dalam proses diskusi ini, sekarang kita lanjut. Ya, setelah selesai berdiskusi, mari kita lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi. Nah, untuk buku dan materi silahkan untuk ditutup ya. Kemudian Pak Guru akan membagikan soal evaluasi. Nanti silahkan untuk dikerjakan. Meskipun duduknya seperti ini, tapi tetap nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, Pak Guru akan membagikan soal. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soalnya? Oh sudah. Oke, kalau sudah, sekarang mari kita bahas. Nah, adakah soal yang sulit atau tidak bisa dikerjakan? Ada soal yang sulit? Tidak? Oke, kalau tidak coba mari kita bahas dari nomor 1 ya, untuk yang soal pengetahuan ya. Silakan dibacakan mulai dari Mbak Wafi nomor 1. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Para nabi terdahulu diutus hanya kepada suatu kaum tertentu. Nabi Ilyas alaihissalam diutus oleh Allah kepada bangsa Bani Israel. Ya, Nabi Ilyas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Bani Israel. Benar atau salah? Benar. Ya, benar. Bagus. Ada yang salah tidak? Oh ya, tidak ada ya. Berarti sudah bagus. Oke. Kita lanjut nomor 2. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, setelah tadi kita membahas soal evaluasi, berarti pembelajaran kita sudah selesai. Kita masuk kepada kesimpulan. Tetapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, nah, sebelumnya, apakah anak-anak masih mempunyai tentang materi pelajaran hari ini? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Ada tidak? Oh tidak, ya berarti sudah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Nah selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Oke, yang pertama, ada yang mau menyampaikan? Yang pertama, kita belajar tentang apa tadi? Oh ya, Mbak Nadia, silakan. Yang keras. Ya, bagus. Tapi kurang keras ya. Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israil. Oke, bagus. Ya, berarti sudah bisa dipahami. Kemudian lanjutnya, yang kedua apa? Oh ya, Mas Rizky. Nabi Ilyas diceritakan dalam surat Asy-Syu'ara 123. Ya, bagus. Nabi Ilyas diceritakan dalam Quran surat As-Saffat ayat 123. Tadi di awal sudah kita pakai untuk tadarus ya. Oke. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang ketiga tentang apa? Bagaimana perjalanan hidup Nabi Ilyas? Nabi Ilyas tadi bagaimana? Dakwahnya bagaimana, diterima tidak? Nah, yang perlu Pak Guru tekankan dari kesimpulan tadi adalah yang terakhir ya, keteladanan
Nabi Ilyas alaihissalam. Yaitu apa? Nabi Ilyas itu senantiasa berdoa dan mengajak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita sekarang di masa apa ini? Covid. Ya, bagus, di masa pandemi Covid-19 ya. Maka kita juga harus banyak-banyak apa? Berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah agar wabah ini segera diangkat, dihilangkan dari muka bumi. Nah, salah satu cara yang lain adalah dengan kita bertaubat. Ya, bertaubat. Kalau kita banyak melakukan kesalahan, maka kita juga memohon ampun kepada Allah. Semoga dengan seperti itu juga menjadi wasilah, menjadi pertolongan ya, agar wabah Covid-19 ini juga segera diangkat atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, refleksi. Oke. Bagaimana dengan kegiatan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan? Menyenangkan. Oh, menyenangkan ya. Tadi anak-anak sudah belajar untuk saling tanya jawab juga ya. Oke, bagus. Terima kasih. Tidak lanjut. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang Nabi Ilyas, tinggal satu yang belum, yaitu apa? Menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas. Nah, nanti silakan anak-anak di rumah ya, itu menceritakan kembali kisah Nabi Ilyas dengan bahasanya sendiri, kemudian direkam dengan video dan dikirimkan ke Google Formulir yang nanti Pak Guru kirimkan linknya di WhatsApp grup kelas kita ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke. Kira-kira paling lambat kapan? Besok pagi ya, bisa ya. Nah, nanti sampai sehari, kemudian dilanjut besok pagi diselesaikan untuk membuat video itu ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Sebelum Pak Guru akhiri, untuk pembelajaran yang akan datang kita akan mempelajari masih tentang kisah Nabi ya, berikutnya yaitu Nabi Ilyas alaihissalam. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah, silakan untuk merapikan bukunya dulu, terus kita akhiri pelajaran dengan berdoa. Ya Allah, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan tadi yang memimpin berdoa untuk memimpin berdoa lagi, Mas Rizky. Mari teman-teman kita berdoa. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Mas Rizky dan terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Kita akhiri pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.